Oke ya, kalau misalkan kita berbicara masalah pendidikan, ini sebetulnya seru ya, apalagi pendidikan ini sebagai salah satu alat yang paling vital gitu ya, untuk mengubah kehidupan manusia. Ya orang kuliah, orang menempuh pendidikan, ya tentu saja sebetulnya tidak menjamin mereka bisa hidup sukses. Dalam artian di sini adalah pendidikan formal. Tapi dengan pendidikan itu setidaknya memberikan kesempatan ya para manusia untuk suatu saat mendapatkan hidup yang layak ya. Karena di dalam pendidikan formal ya ini para peserta didik atau mahasiswa tidak hanya mendapatkan knowledge gitu ya, tapi juga value, pandangan baru, insight, wawasan, pengalaman gitu ya. Terus kemudian bernegosiasi dengan pihak lain. Nah, ini juga diajarkan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita berbicara pendidikan juga, ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan ya pendidikan ini dengan pembelajarannya. Sebab bisa juga dibilang bahwa inti dari pendidikan ini adalah salah satunya adalah pembelajaran seperti itu. Nah, pembelajaran ini sebetulnya bisa dimaknai sebagai proses belajar ya, atau proses interaksi peserta didik atau seseorang ya dengan lingkungan sekitar ya, baik itu manusia ataupun benda mati seperti itu. Nah, dari aktivitas belajar ini tentu saja manusia diharapkan ya mendapatkan sesuatu yang meaningful seperti itu, yang dapat mencerahkan pikiran, jiwa ya, terus kemudian membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan yang baru seperti itu. Nah, ini dari pembelajaran. Nah, salah satu lembaga pendidikan atau instansi ya yang bertanggung jawab dalam pembelajaran ini adalah itu tadi lembaga pendidikan ya. Nah, ini jadi dari lembaga pendidikan ini kalau misalkan dikelola secara bermutu ya, maka diharapkan lulusan yang didapatkan juga itu bermutu seperti itu, siap kerja, siap guna, terus kemudian mampu menjawab berbagai macam persoalan ya, yang ada seperti itu. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam berita ya yang berseliweran, tentu ada hal yang sangat menyayat hati ya, yaitu meningkatnya angka pengangguran ya di negara kita. Meskipun angka pengangguran ini meningkat bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di berbagai negara seperti itu, seperti China dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi PR ya untuk kita semua ya, terutama lembaga pendidikan. Jadi dari sini mungkin salah satu hal yang harus diubah adalah mindset atau paradigma pembelajaran dalam lembaga pendidikan itu sendiri ya. Kalau misalkan kita ulas, kita teliti secara lebih mendalam ya, sebetulnya secara sadar atau tidak sadar kita itu diarahkan untuk menjadi orang yang ahli pada bidang tertentu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang ahli, tenaga ahli ya, yaitu otomatis berkaitan erat dengan ya pekerja atau karyawan seperti itu. Nah, sehingga yaitu tadi lahirlah para manusia-manusia yang siap kerja, tidak siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Tentu ini tidak salah ya, cuman menurut saya paradigma di sini harus diperluas gitu ya. Pembelajar meskipun ada upaya lah ya dari mungkin pemerintah atau beberapa kampus itu menerapkan mata pelajaran kewirausahaan, tapi saya kira pembelajaran juga ya kurang maksimal ya, karena masih terjebak pada aspek teoritis dan konseptual gitu ya, sehingga sulit untuk masuk ke ranah-ranah praktis seperti itu. Nah, dari sini maka harus didorong ya para peserta didik atau khususnya mahasiswa ini ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Ya apapun itulah, entah itu dari sisi IT, terus kemudian pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu PR yang berat ya. Saya masih ingat waktu hari apa, mungkin 1 bulan yang lalu ya, setelah dari video ini dibuat. Jadi saya mau ngobrol dengan beberapa humas ya, HR di
perusahaan yang menangani masalah rekrutmen gitu ya. Jadi dia kaget gitu karena kok banyak lulusan perguruan tinggi ya yang melamar menjadi OB gitu, seperti itu. Terus ketika ditanya kenapa kamu ingin menjadi OB, terus kemudian ya si lulusan ini menjawab, ya karena saya butuh uang. Nah sebetulnya tidak ada yang salah seperti itu, karena kan memang ya ujung-ujungnya adalah ya hidup itu pilihan gitu ya. Cuman ya di sini kita harus merenung gitu, ini kenapa hal ini terjadi gitu ya. Apakah memang pembelajaran yang disediakan oleh universitas-universitas atau perguruan tinggi di kita ini masih terjebak pada hal-hal yang mungkin surplus ya pada ranah kognitif gitu. Nah, terus kemudian bisa jadi memang ya problemnya ada pada mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin malas ketika masih menjadi mahasiswa, malas untuk menjalin relasi, mengembangkan potensi diri seperti itu ya. Nah, jadi ada dua variabel inilah saya kira yang bisa terjadi ya. Nah, ini harus ditangani dengan cepat gitu ya. Meskipun ya pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya pada setiap periode yang mereka hadapi ya, atau kemampuan evolusi gitu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri itu sangat penting ya untuk menjawab berbagai macam tantangan-tantangan yang ada seperti itu. Nah ini terus kemudian ini saya mau sharing ya. Jadi mungkin bisa menjadi bekal bagi para mahasiswa yang nanti ya ketika mereka lulus ini kuasai 7 kecerdasan ini ya, atau miliki 7 kecerdasan ini. Pertama adalah kecerdasan IQ. Nah terus yang kedua adalah EQ, ketiga adalah resilience ya, resilience intelligence atau political intelligence. Terus kemudian yang kelima adalah moral intelligence. Keenam itu adalah conversation intelligence, dan yang ketujuh itu adalah spiritual intelligence ya. Jadi kalau misalnya kemampuan IQ itu ya bisa diasah ya. Ini IQ ini sangat penting untuk menalar, membedakan informasi mana yang fakta, mana yang opini ya, mana yang sifatnya nilai dan mana yang sifatnya itu realita, sehingga kita bisa memetakan gitu berbagai macam permasalahan yang ingin kita jawab seperti itu, membuat roadmap dan lain sebagainya. Nah ini sangat penting IQ ini. Nah terus yang kedua ada emotional quotient ya, kecerdasan emosional. Nah ini juga tidak kalah penting ya. Jadi emotional quotient ini kalau saya lihat berfokus pada dua hal. Pertama adalah mampu meregulasi emosi yang ada pada dirinya. Terus kemudian yang kedua adalah memahami emosi orang lain seperti itu. Nah sebetulnya banyak sekali hal-hal yang terjadi pada kehidupan ini ya, pengambilan keputusan khususnya itu adalah didasari oleh emosi gitu ya. Kalau misalnya kita tanya teman kita, kenapa kamu memakai baju warna pink misalkan ya, terus dia jawab ya karena saya suka gitu kan. Nah ini juga kan rasa suka ini adalah faktor emosi gitu, seperti itu. Nah terus kemudian yang ketiga adalah political intelligence ya. Nah political intelligence ini sangat penting gitu ya guys. Jadi ini berkaitan dengan how to survive ya. Jadi how to survive seperti itu. Nah kecerdasan political ini sebetulnya gabungan daripada EQ dan juga IQ seperti itu ya. Jadi orang yang memiliki kecerdasan politikal yang baik itu biasanya dia mampu mendengarkan dengan baik, dengan seksama orang yang diajak dia bicara, terus mengambil hati orang tersebut, lalu kemudian didorong untuk mengikuti keinginannya seperti itu. Nah ini biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki moto seperti ini ya. We don't have to like someone or anyone ya. Nggak tahu ini bahasa Inggris yang benar atau enggak. Jadi kita tidak harus menyukai seseorang ya, seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah menghormati atau menghargai seseorang seperti itu. We don't have to respect or we don't have to love someone, but we have to respect him or her gitu ya, seperti itu. We don't have to like people, but we
we have to respect them, seperti itu ya kurang lebih. Nah, yang ketiga adalah resilience intelligence ya. Nah, resilience intelligence ini bagaimana seseorang mampu menghadapi tantangan yang dia miliki, terus kemudian bisa bebas atau terlepas dari hal-hal yang dianggap menyakitkan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia jatuh 1 kali ya dia harus bangkit gitu ya 10 kali seperti itu. Nah, ini sangat penting gitu ya. Nah, resilience intelligence ini ya berkaitan dengan mental seperti itu. Nah, terus kemudian yang kelima adalah moral intelligence. Nah, moral intelligence ini sebetulnya adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak ya. Mana yang pantas, mana yang tidak. Terus kemudian mampu beradaptasi, memahami etika-etika komunal ya. Etika-etika yang secara sempit gitu kan berlaku pada kelompok tertentu. Nah, itu adalah moral intelligence tanpa dia kehilangan prinsip nilai dia gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia gabung ke suatu kelompok ya kan, dia mampu bergaul gitu tanpa kehilangan nilai yang ada pada dirinya seperti itu. Nah, terus kemudian ada conversational intelligence ya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi, konversasi bercakap ya seperti itu. Karena terkadang ada orang yang tidak memiliki kemampuan bercakap dengan baik ya. Yang dibicarakan julid gitu kan atau gibah gitu ya. Sehingga yang ada adalah emosi yang negatif ya. Tapi ada orang yang memiliki kecerdasan komunikasi atau percakapan yang bagus ya, sehingga yang dibangun adalah opini-opini atau gagasan yang baik ya, sehingga orang itu ya betah ngobrol dengan dia itu karena obrolannya itu bermakna gitu ya, positif, bisa mengubah mindset seseorang gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah spiritual intelligence ya. Nah, ini yang saya kira paling basic ya. Karena ini adalah berkaitan, kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang berpegang pada nilai-nilai yang luhur ya. Nilai ini bisa muncul dari agama, common sense gitu ya. Kalau saya sebagai orang Islam ya berarti ya berpegang teguh pada nilai-nilai agama seperti itu. Sehingga tidak lost, sehingga kita tahu tujuan kita hidup itu harus apa. Kita bisa memandang tantangan dan kesulitan itu ya seperti apa ya. Kalau kita gagal, ya kita punya sudut pandang tersendiri ya, supaya kita bisa bangkit, memperbanyak rasa syukur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sangat penting gitu ya. Jadi spiritual intelligence ini ya harus dilatih, semuanya harus dilatih, kecerdasan-kecerdasan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi tentunya ini adalah bekal yang bisa saya share ke teman-teman ya. Dan untuk perguruan tinggi saya kira mindsetnya harus diperluas gitu ya, seperti itu. Bukan hanya perguruan tinggi saya kira, tapi lembaga pendidikan, supaya kita bisa melahirkan, mewujudkan manusia-manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan. Salah satunya adalah mengurangi angka pengangguran yang ada di negeri kita tercinta ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.